Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu adalah al-i'timadu ala sunnah as-sahihah. Yaitu dia berpegang dan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Dia tidak secara terang-terangan menukil hadis maudhu atau terang-terangan menukil hadis palsu. Dia tetap berkomitmen kepada hadis-hadis sahih. Tentunya sembari dia menghormati perbedaan-perbedaan di dalam hadis-hadis itu. Karena setiap hadis ada nggak perbedaan para ulama ketika menyikapi hadis? Ada, Pak. Maaf ya, Imam Tirmidzi saja, satu orang itu bisa menetapkan hadis itu dengan dua status. Hadzal hadisun shahihun hasanun. Loh, kok bisa? Sahih itu kan lebih tinggi daripada hasan. Jadi kalau derajat hadis itu, Pak, ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi. Baru bawahnya dhaif. Lah kok bisa Imam Tirmidzi menetapkan hadis sahih hasan? Ini kan dua derajat yang berbeda, kayak kelas 6 sama kelas 5, kayak kelas 6 sama kelas 3 SD. Itu kan beda. Kok bisa Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis kategori 6 dan 3? Loh kan kita kan bingung. Imam Tirmidzi berkata, "Hadza hadisun sahihun hasanun." Sahih menurut ulama sana, hasan menurut ulama yang di sana. Itu satu orang bisa terkadang berbeda, Pak. Sama pula dalam penetapan derajat hadis. Makanya jangan pernah kita ketika belajar menetapkan standar ini tapi juga tidak menetapkan tentang dinamika ilmu hadis itu dan bagaimana perbedaan para ulama terhadap masalah hadis. Kalau kita menutup mata terhadap perbedaan para ulama tentang derajat hadis, kasar hati kita. Demi Allah, kasar, Pak, pasti. Pasti kita kasar hati kita. Karena hadis itu terkadang bisa beda-beda. Kenapa ada sholat tasbih mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak sholat tasbih? Sebenarnya simpel. Karena hadisnya, derajatnya, sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan tidak hasan. Contoh, siapa yang mengatakan sholat tasbih itu berdasarkan pada dalil yang sah, dalil yang hasan? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau kita paham masalah hadis secara utuh, pandangan kita itu tidak pandangan kasar. Dan pandangan kita bukan ke pandangan hitam putih, Pak. Karena masalah hadis itu beragam gitu. Jangan suka mengatakan, kami tidak mau memakai itu karena kami hati-hati dan kami betul-betul menjaga sunnah Nabi. Janganlah pendapatmu selalu kamu langsung sandarkan paling mengikuti Nabi. Seakan-akan yang berbeda dengan dirimu itu seakan-akan tidak mengikuti Nabi. Itu paling saya nggak suka kalau lihat orang kayak gitu. Ada fenomena di Jakarta itu, Pak, kalau disebutkan nama Ustadz ini seakan-akan itu pasti ngikutin Nabi. Kalau bukan dari Ustadz ini pasti bermasalah tidak ngikutin Nabi. Susah kalau sudah diklaim. Kayak buzzer. Buzzer itu apa klaimnya? Mengaku paling NKRI. Susah nggak kita ngomong sama mereka? Susah. Seakan-akan kita tidak mencintai NKRI. Padahal kita cinta sama bangsa ini yang telah memberikan kepada kita dengan wasilah yang datang dari Allah itu dengan berbagai macam kenikmatan dan keberkahan hidup kita. Tapi susah berhadapan dengan orang yang sudah mengklaim itu susah. Debat sama mereka, Pak, susah, Pak. Kayak nguras air laut. Pegel iya, selesai kagak. Makanya akhirnya kalau kita bersandar kepada hadis sahih itu kadang-kadang kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan para ulama. Lah kamu lihat ada ustadz misalkan menyampaikan hadis dhaif, kamu tidak boleh buru-buru mengatakan ini hadis dhaif ustadz ini, gak jelas, syubhat, bid'ah. Tidak bisa gitu. Bisa jadi ustadz itu mengambil referensi-referensi yang mengatakan hadis itu hasan. Dan cara kita memberikan kelonggaran. Begitu. Makanya kita jumpai ya, bagaimana Imam Syafi'i menetapkan masalah kunut subuh itu mustahab. Imam Malik menetapkan tidak. Tapi indahnya Imam Syafi'i sampai sholat di samping kuburannya Imam Malik tidak mau kunut, menghormati pendapatnya Imam Malik. Hilang nggak kehidupan kayak gini, Pak? Hilang, Pak. Mending menghormati yang sudah mati. Masih hidup aja nggak mau tegur siapa kok. Masih hidup tuh nggak mau tegur siapa, Pak.
Padahal ketika tadi sholat nyari bahu, tapi di luar sholat udah nggak ada harganya orang yang sudah berbeda dengannya. Banyak atau tidak banyak? Nggak usah dijawab. Mari sama-sama kita merasakan. Makanya akhirnya tetap ada. Makanya kalau selama siapapun Ustadz, dia tidak pernah secara terang-terangan mengatakan, saya adalah orang yang tetap memakai hadis walaupun itu palsu. Itu udah Pak, tinggalkan. Tapi kalau dia tidak pernah mendeklar itu, dan dia selalu mengatakan hadis itu adalah hadis yang harus dijadikan hujah, maka kita terima. Walaupun kadang-kadang pilihan derajat hadis menurut dia tidak sama dengan pilihan derajat hadis kita. Kenapa? Banyak ragam Pak yang bisa menjadikan para ulama itu melihat satu hadis itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa? Keilmuan mereka luas, keilmuan kita yang pendek, yang sempit. Saya ambilkan contoh yang paling sering saya ambilkan contoh Pak. Ya. Kenapa Imam Abu Hanifah beliau menetapkan bahwasanya wanita boleh nikah tanpa wali? Boleh nggak nikah tanpa wali, Pak? Ini pertanyaan. Boleh nggak nikah tanpa wali, Pak? Siapa yang mengatakan boleh? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Lah terus gimana saya tahunya? Wah, ini berarti masih jauh perjalanan kita ini. Boleh nggak nikah tanpa wali? Boleh tidak, akhi? Boleh nikah tanpa wali? Masya Allah. Beliau mengatakan boleh. Maka Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bin ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, maka batal pernikahannya. Boleh tidak? Boleh. Sekarang boleh? Gak boleh, Masya Allah ya. Cepat sekali antum berubah pikiran. Tidak boleh. Imam Abu Hanifah berkata, boleh nikah tanpa wali. Kenapa Ustaz? Perhatikan dalilnya. Lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Tahu artinya? Insya Allah tidak. Perhatikan, inilah luar biasanya Imam Abu Hanifah. Wanita boleh mengelola hartanya. Boleh atau tidak mengelola hartanya? Boleh. Ada wanita janda, dia punya rumah, harganya 5 miliar, dijual. Dia langsung yang menjual tanpa wali bapaknya. Kira-kira jual belinya halal atau tidak halal? Halal atau tidak? Kenapa yang menjawab ibu-ibu, Pak? Karena semangat mungkin menjual, Pak dia. Halal, bolehlah. Sebagaimana seorang wanita boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Wong 5 miliar dijual aja boleh kok. Kehormatan dia ketika dia mempersilahkan laki-laki untuk dihalalkan kehormatannya dalam bentuk pernikahan, boleh. Cuma yang kita pilih Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Loh kok jawabnya mandek? Yang kita pilih Rasulullah atau Imam Abu Hanifah? Rasulullah. Boleh nggak kita mengatakan Imam Abu Hanifah musuhnya sunnah? Tidak bisa. Lu kan itu memusuhi hadis Nabi, Ustaz. Enggak gitu, Farguso. Nah gitu. Lah itu jelas ada hadis Nabi kok malah dia mengatakan boleh. Itu kan berarti menyelisihi sumber primer pengambilan hukum. Gini loh Mas, Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu secara Allah kondisinya mereka banyak sekali pemalsu hadis. Makanya akhirnya sumber pengambilan dalil oleh Imam Abu Hanifah itu adalah terkadang beliau memakai kias. Kenapa? Kata beliau, lebih baik saya pakai kias daripada saya resiko menggunakan hadis palsu. Dan itulah yang menjadikan beliau berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu tinggal di Mekah, surplus dengan riwayat.
Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah, kenapa dia bisa mengeluarkan statement fatwa boleh menikah tanpa wali? Karena kehati-hatian beliau terhadap hadis palsu. Dan para ahli sejarah mengatakan hadis tadi, ayyuma imra'atin nakahat binghairi waliha, itu hadis ini belum nyampe ke Imam Abu Hanifah. Kalau nyampe dan Imam Abu Hanifah cross check dan patul itu hadisnya sahih, mungkin nggak Imam Abu Hanifah sengaja menyelisih Nabi? Tidak mungkin, Pak. Jadi jangan buru-buru kalau ada orang mengatakan ini saya nggak setuju, wah musuhnya sunnah. Enggak kali, musuh kelompokmu, bukan musuh sunnahnya. Paham di sini, Pak? Karena itu yang terkadang kita harus paham latar belakang dulu. Loh, Imam Abu Hanifah kok nggak bisa tahu hadis? Loh Pak, nggak tahu hadis. Namanya manusia kok. Yang maksum itu hanya Nabi. Setelah Nabi tidak ada lagi yang maksum. Ulama pun punya lupa. Bukan hanya ulama, Pak. Umar bin Khattab aja bisa lupa kok.